itu yang terdiri dari saya sendiri, Marlina Idris, Saya Stiana Larisma. dan saya Herlina. Bersama kita menggali dunia melalui suara. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini, di video ini kami akan membahas nih tentang energi yang dapat diperbarukan dan tidak dapat diperbarukan. Jadi simak video ini sampai akhir ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin kita mau bahas dulu nggak sih apa itu sumber energi yang bisa diperbarui dan juga sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Nah, jadi sumber energi yang dapat diperbarui itu dikarenakan dapat diisi kembali oleh alam dengan sangat cepat. Jadi perumpamaan singkatnya seperti sumber energi ini lebih cepat diproduksi daripada dikonsumsi oleh pemakainya. Nah, untuk contoh sumber energi yang dapat diperbarui itu apa aja sih? Contoh-contohnya itu ada seperti energi matahari. Energi matahari ini memanfaatkan sinar matahari melalui panel surya untuk menghasilkan listrik dan panas. Nah, untuk contoh diperbarui itu udah ada kan? Udah ada, kita di sini biasanya pakai panel surya juga untuk menghasilkan listrik dari panasnya matahari. Bagus banget. Terus lanjut yang kedua ada energi angin. Sumber energi yang dapat diperbarui ini contohnya juga ada energi angin yang dimana dia menggunakan turbin angin untuk mengubah energi kinetik angin menjadi listrik. Mungkin kalau di Brau ini kita nggak pakai ya energi angin kayaknya. Terus lanjut kita ke energi air. Contohnya ini seperti memanfaatkan aliran air dari sungai atau bendungan untuk menghasilkan listrik. Ini biasanya juga disebut dengan hidroelektrik. Kemudian kita lanjut ke energi biomasa. Energi biomasa ini biasanya menggunakan bahan organik seperti limbah pertanian untuk menghasilkan energi melalui pembakaran atau proses biokimia sendiri. Nah, dari contoh dari energi biomasa ini juga ada ya. Contohnya itu kayak seperti briket arang, briket sekam padi, briket ranting, daun kering, dan kayu bakar. Pokoknya dari energi biomasa ini banyak ya contoh-contohnya di sekitar kita. Oke, selanjutnya adalah energi geothermal ya, yaitu energi yang mengambil panas dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik atau untuk pemanasan. Nah, lanjut kita masuk ke sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, kenapa sih sumber energi itu tidak dapat diperbarui? Karena proses pembentukannya itu memakan waktu yang sangat lama, sehingga tidak mungkin untuk diperbarui dalam waktu yang relevan. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini kan membutuhkan waktu yang sangat lama kan. Gimana sih pembentukan buat energi yang tidak dapat diperbarui ini? Nah, jadi awalnya sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu terbentuk dari sisa-sisa organisme purba yang terperangkap dalam tanah selama jutaan tahun. Untuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu apa sih? Contohnya itu ada minyak bumi, gas alam, batu bara, propane, uranium, dan lain sebagainya. Sebelum lanjut, saya mau nanya lagi nih. Penggunaan sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini kan sangatlah berakibat ya kalau kita gunakan secara berlebihan. Gimana sih akibatnya? Nah, kalau kita menggunakan secara berlebihan itu mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga kepunahan. Berarti bahaya banget ya dampaknya Iya, dari benar tidak dapat banget, diperbarui bahaya. kalau digunakan secara berlebihan. Makanya kalian jangan menggunakan sumber energi itu secara berlebihan, teman-teman. Benar banget. Tapi salah satu contoh energi yang tidak dapat diperbarui di Brau ini apa sih kira-kira? Kalau contohnya tuh kita pernah rasain nggak sih namanya kita kelangkaan bensin? Benar banget, benar banget. Waktu itu sampai kayak kita nggak bisa nemuin bensin di mana-mana karena susah banget didapetinnya. Harganya juga naik banget ya Iya, kalau jadi melonjak harganya. Karena kelangkaannya minyak bumi. Nah, saya mau nanya nih, apa sih penyebab bisa bensin tuh langka di mana-mana? Iya, kenapa tuh? Oke, jadi salah satu faktor di mana bensin langka pada zaman itu adalah di mana sumber daya manusia itu lebih besar atau lebih tinggi teman-teman dibandingkan sumber daya alam yang tersedia sendiri. Jadi itu merupakan salah satu akibat di mana manusia lebih banyak dibandingkan sumber daya alam sehingga menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Oh, begitu ya. Pastinya bakal mengakibatkan banget kalau kita pakai sumber energi ini secara berlebihan karena memang sebetulnya kita ini menggunakan sumber energi yang tersedia itu dengan secukupnya saja. Nah, dari pembahasan singkat yang tadi kami sampaikan, kami memberitahu nih solusi apa sih
untuk menanggulangi sumber energi yang tidak dapat diperbarukan yang digunakan secara berlebihan. Nah, baik, yang solusi pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara pengembangan energi terbarukan. Pengembangan energi terbarukan ini dengan cara penggunaan energi biomasa, yaitu meningkatkan produksi dan pemanfaatan limbah organik sebagai sumber energi alternatif. Nah, solusi yang kedua itu dengan cara meningkatkan infrastruktur dengan mendukung pembangunan pembangkit energi terbarukan, mendorong pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di berbagai lokasi. Kemudian, solusi yang terakhir atau solusi yang ketiga adalah edukasi dan kesadaran masyarakat. Kampanye edukasi yaitu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat energi terbarukan dan dampak negatif dari energi tidak dapat diperbarukan. Nah, itu dia solusi dari kami ya teman-teman. Nah, dari pembahasan singkat yang tadi kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa Sumber energi terbarukan lebih ramah di lingkungan daripada sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena cenderung menyebabkan kerusakan lingkungan dan terbatasnya dalam jumlah, dan juga mengalihkan penggunaan dari energi yang tidak dapat diperbarui ke energi terbarukan menjadi penting untuk keberlanjutan lingkungan. Nah, semoga dari yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Kalau dikata, kami minta maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita menggali dunia melalui suara. Dadah, terima kasih.